Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Dajjal jelas tujuannya menyesatkan manusia. Tanda-tandanya pun ada. Tetapi ulama usu ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Kenapa Nabi sangat khawatir terhadap ulama yang jahat ini? Lebih khawatir daripada Dajjal. Dajjal itu jelas orang berjauhan karena ajakannya sesat. Nah, kalau ulama ini putungannya putungan ulama, surbannya surban ulama, bajunya baju ulama, kata-katanya hadis Quran nang keluar. Itu sulit membedakan orang awam mana nang bujur mana nang kada. Kayak apa contohnya ulama-ulama yang jahat itu? Seperti hadis, seperti perkataan Ka'ab rahimahullah tadi antara lain. Imam Ghazali memberikan contoh tentang ulama-ulama yang jahat itu. Beliau menulis tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak ulama-ulama yang dikatakan tadi. Beliau mengatakan wa minal ulama may yakhzunu ilmah fala yuhibbu ay yujada inda ghairi. Ini contoh-contoh kelakuan-kelakuan ulama-ulama yang ditakutkan Nabi. Lebih ditakutkan daripada Dajjal dalam hal membahayakan umat. Wa minal ulama man yakhzunu ilmahu fala yuhibbu ay yujada inda ghairi. Ada di antara ulama, salah satu kelakuan ulama yang jahat itu adalah ulama yang menyimpan ilmunya. Dia tidak suka ilmunya itu didapat di orang lain. Jadi ini hendak seorangan hanya bisi ilmu itu pada akan bagi ke orang lain. Orang lain kada boleh mengetahui ilmu itu. Disimpan untuk dirinya aja. Misalnya ada 10 ilmu, ini bisa ilmu nahu, ini bisa ilmu saraf, ini bisa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ini bisa semuaan diajarkan kecuali sebuting. Ini kada boleh aku bagi saya kurang tahu. Nah, itu termasuk akhlak kelakuan ulama su. Kata Rasulullah, "Fadzalika bidarkil awal minan nar." Itu ulama yang seperti itu nang mau menyembunyikan semacam ilmu tadi, itu dia akan berada di tingkatan pertama daripada api neraka. Di tingkatan pertama daripada api neraka. Nah, contoh yang kedua, wa minal ulama man yakunu fi ilmihi bi manzilati sultan in rudda alaih syai'un min ilmihi aw tuhuwina bi syai'in min haqqihi ghadiba fadzalika fi darki tsani minan nar. Ada juga ulama yang jahat ini, dia menempatkan ilmu yang ada pada dirinya itu seperti menempatkan kerajaan. Jika ilmunya ditolak orang atau dia tidak dihormati orang, dia akan marah. Nah, jadi ini maulah ilmu yang ada pada dirinya itu untuk memperbudak orang. Sehingga kalau ada saran-saran yang ampunnya kada diterima orang, ini sarik.
Ada pendapat inya yang kata dipakai orang, inya marah. Nah, ulama-ulama nang seperti ini nang maulah ilmunya macam jadi kerajaan, kan macam raja itu boleh menyuruh A, kata di Asia hukumnya kita sehari kerajaan itu. Nah, ini ulama ini orang nang bila sarannya kata dipakai, pendapatnya kata dipakai, dia akan marah. Nah, maka ulama seperti itu menempati tingkatan yang kedua daripada api neraka. Tingkatan yang kedua daripada api neraka. Ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat, sebagai umpama kerajaan. Yang ketiga, wa minal ulama man yaj'alu ilmahu wa gharaib hadithihi li ahli syarab wal yasar wa la yara ahlal hajah lahu ahla. Yang ketiga, contohnya ulama yang jahat tadi adalah ulama yang hanya memberikan ilmunya kepada orang-orang terhormat dan orang-orang kaya. Kalau kada sugih, kada kau dapat ilmuku larang harganya. Orang miskin kada kau mengaji lawaninya. Padzalika bidarkis salis minan nar. Ini ulama yang jahat. Dia berada di tingkatan yang ketiga daripada api neraka. Wa minal ulama man yansibu nafsahu lil futya fayubti bil khata. Padzalik bidarkir rabi minan nar. Yang keempat, ulama yang jahat ini contohnya adalah ulama yang suka memberikan fatwa. Fatwa itu lain dakwah. Dakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang sembahyang berjamaah, mengajak orang meninggalkan maksiat. Itu artinya fatwa apa? Dakwah ilallah. Kalau fatwa ini adalah orang yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Inya ini katujuban berfatwa. Padahal luput fatwanya itu. Nah, artinya kadang menguasai ilmu sudah wani-wani berfatwa. Nah, ini ulama nang jahat juga. Kalau ulama nang baik, paling hati-hati memberikan fatwa hukum itu kepada orang. Nah, ulama nang jahat katujuban nang berfatwa sedikit haram, itu haram, ini haram. Amun bujur haram itu. Nah, itu dikedudukan di nomor 4 daripada api neraka. Kemudian lagi contohnya ulama yang jahat yang ditakutkan Rasulullah tadi, wa minal ulama man yatakallamu bi kalamil yahud wan nasara liyaghzula bihi ilmuhu fadzalika bidarkil khamis minan nar. Ada ulama-ulama yang bila berbicara tentang ilmu, dia seringkali menggunakan perkataan-perkataan Yahudi dan Nasrani supaya dianggap orang dia punya ilmu yang luas, punya ilmu yang dalam. Bila bicara ini keluar bahasa Inggrisnya, keluar bahasa Perancisnya, supaya dianggap orang ini ahli dalam berbagai hukum, berbagai ilmu. Nah, tujuannya macam itu. Nah, ini ulama nang jahat juga ngarannya, di neraka andaknya di lantai nang kelima. Wa minal ulama man yattakhidhu ilmahu muru'atan wa nubla wa dzikra pinnas. Ulama yang jahat lagi contohnya adalah ulama yang menjadikan ilmu itu untuk mendapatkan sanjungan pujian di mata manusia. Ilmu dijadikannya alat untuk kemuliaan, untuk sanjungan pujian. Nah, padahal bidarkis sadis minan nar, ini di urutan yang ke-6, di lantai yang ke-6 daripada api neraka. Dan yang terakhir yang ke-7, minal ulama man yastafizuhu zahul wal ujbu fa in wa'iza anafa wa in wa'aza anafa wa in wa'iza anifa fadzalika bidarkis sabi minan nar.
Contoh ulama yang jahat lagi adalah ulama yang punya sikap ujub, punya sikap sombong. Artinya macam apa? Si ulama ini bila diberi syarat, bila dia ceramah, bila dia dakwah, dakwahnya keras. Wa iza wa'aza anafa. Kalau ceramah, ceramahnya keras, bumamai aja. Kata bumamai yang adanya lain dakwah. Dan bila mana dia diberi nasihat, dia akan marah. Nah, ada juga ulama nang itu kelakuannya. Ujar Nabi kita, bila mana dia berceramah, bamamai yang bahasa Sarik. Bila mana dia dinasihati orang, diberi saran oleh orang, inya nang Sarik. Nah, itu ulama adalah golongan dimasukkan ke dalam tingkatan yang ketujuh daripada api neraka. Nah, jadi itulah contoh-contoh praktik-praktik yang kalau kita hendak jadi ulama mesti jauhi contoh-contoh seperti itu, kelakuan-kelakuan seperti itu, karena jelas kelakuan seperti itu bukan kelakuan ulama yang mana mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Dajjal jelas tujuannya menyesatkan manusia. Tanda-tandanya pun ada. Tetapi ulama usu ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Kenapa Nabi sangat khawatir terhadap ulama yang jahat ini? Lebih khawatir daripada Dajjal. Dajjal itu jelas orang berjauhan karena ajakannya sesat. Nah, kalau ulama ini potongannya potongan ulama, surbannya surban ulama, bajunya baju ulama, kata-katanya hadis Quran nang keluar. Itu sulit membedakan orang awam mana nang bujur mana nang kada. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama usu daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirusakkan oleh ulama usu ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang-orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak. Orang-orang jahil sebenarnya kada berani mereka itu menumpuk-numpuk harta kekayaan. Kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama usu ini. Berhubung ulama-ulama ini berani menumpuk-numpuk harta, ulama ini berani mengumpul-ngumpul harta di situ kamari, akhirnya orang awam menjadi umpat wani mengumpul-ngumpul harta. Maka jadilah ilmu yang ada pada mereka sebab keberanian orang ramai membuat berbagai-bagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Para anbiya itu mati kadada mewariskan dinar dan dirham. Nah, jadi ulama itu adalah yang benar itu ulama pewaris nabi. Nabi-nabi sebelumnya, baik Nabi kita Nabi Adam sampai seluruh nabi, mereka mati kadada meninggalkan warisan dinar dirham, harta bertumpuk-tumpuk tuh kadada. Nah, ulama pewaris nabi pun macam itu juga. Ulama yang mewaris nabi ini kalau nya mati kada akan bertinggal warisan di mana-mana. Si ulama mati bertinggal toko 20 buah, bertinggal motor 5 buah, bertinggal kebun sekian hektar, itu lain pewaris nabi ulamanya. Nabi mati kada bertinggal harta warisan. Nah,
Ulama pun nang pewaris Nabi kalau mati kada bertinggal warisan seperti itu juga. Al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinar. Namun demikian nafsu ammarah, ulama usu ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan dan membisikkan kepadanya bahwa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nah, syaitan selalu membisik ke dalam telinga ulama yang jahat itu. Bisikan syaitan apa? Engkau wahai ulama orang yang banyak berjasa dengan hamba Allah. Engkau yang banyak mengajarkan ilmu kepada manusia. Engkau patut menerima penghargaan-penghargaan daripada Allah. Engkau patut menerima anugerah-anugerah daripada Allah. Nah, itu bisikan syaitan kepada ulama-ulama yang jahat. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Syaitan selalu membisikkan ke telinga ulama. Selalu ada bisikan syaitan kepada ulama, engkau makhluk Allah paling top. Engkau makhluk Allah paling suci. Engkau makhluk Allah paling bersih. Kada putus-putusnya syaitan membisiki ulama di telinga. Supaya apa? Supaya ulama ini merasa bahwa dirinya lah orang yang paling mulia di antara yang lain-lainnya. Nah, bila sudah mahakuni bisikan syaitan seperti itu, maka jadilah ulama yang jahat. Jadilah ulama yang sesat. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, makanya kita wajib fardu ain mengingat selalu, sesudah mengetahuinya kita ingat selalu cara-cara yang kita terangkan pada minggu telah lalu, cara-cara untuk mengatasi atau menangkal bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan nafsu amarah yang minggu dahulu itu. Kita wajib mempelajari itu dan wajib selalu ingat. Kalau syaitan membisiki telinga kita, ikam orang paling mulia di sisi Allah. Jadi syaitan, ikam orang yang paling takwa di sisi Allah. Ikam orang yang paling suci di sisi Allah. Bila di hati kita nyaman mendengar itu, bila hati kita ketuju mendengar bisikan itu, berarti kita termakan godaan syaitan. Nah, menangkalnya macam apa semalam tuh? Gunakan ilmunya. Nah, nang tahu baik kadanya aku ini bukan ikam syaitannya, bukan diriku nang tahu baik kadanya aku ini. Wallah a'lam bimanittaqa, hanya Allah nang tahu siapa nang takwa. Aku ini hanya berusaha untuk jadi orang yang takwa. Aku berusaha nak jadi orang yang bersih. Bersih balumnya itu Allah yang tahu. Aku kada tahu. Nah, itu menangkal agar jangan sampai kita mengiyakan apa yang dikatakan syaitan. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Pertama mana tadi? Golongan pertama adalah golongan yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan negeri akhirat. Nah, penuntut ilmu gisidin supaya umpat golongan yang pertama itu. Golongan itulah golongan yang beruntung.
Golongan itulah amunnya mati sebagai syahid. Golongan itulah yang dijamin Allah kecukupan rezeki hidupnya. Allah menjamin orang yang menuntut ilmu rezekinya. Allah menjamin kebutuhan orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Untuk ilmu nang macam apa orangnya? Golongan pertama itu. Kada akan sengsara hidupnya, kada akan susah, kada akan miskin orang menuntut ilmu agama, asalkan dia menuntut ilmu agama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Yang kedua aja jangan. Yang kedua orang yang menuntut ilmu atau orang yang menggunakan ilmu untuk mencari dunia. Tapi hatinya sadar bahwa inya ini salah. Hatinya sadar inya luput. Hatinya sadar inya dalam kemurkaan Allah. Tapi berhenti kada kawa. Nah sama orang berbuat maksiat. Peminum, pemabuk, penjudi. Tapi inya tahu bahwa inya ini salah. Inya ini jahat. Inya ini kotor, inya ini hina di sisi Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang nang pemabuk, peminum, penjudi, penjina, tapi merasa itu udah takdirnya Allah Ta'ala. Nah ini berat benar ubatnya. Penjudi, pemabuk, segala macam, tapi di hatinya aku ini kehendak Tuhan itu nyamini kada kawa Bila macam itu kada bakal baik manusia ini. Nah sama halnya golongan yang kedua ini tingkah lakunya merasa sadar bahwa dia salah. Di dalam golongan yang kedua jangan jua, karena banyak sekali orang yang lalai yang telah direnggut oleh kematian sebelum ia sempat bertobat, maka rugilah ia. Nang khawatirnya kelompok nang kedua ini kada sempat tobat, terdahulu mati. Bujurnya mengakui salah, mengakui luput, tapi belum tobat lagi mati. Nah, dikhawatirkan matinya pun mati kada baik juga. Dan maka rugilah ya, dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi. Golongan yang ketiga yang kelakuannya sudah kada baik tapi merasa punya kehormatan di sisi Allah. Kelakuannya menuntut ilmunya niatnya kada baik, dakwahnya tujuannya dunia, tapi merasa bahwa dia mulia di sisi Allah. Jangan empat golongan itu. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan. Bukan kekasih Allah kita, tapi a'da'ur rahman, musuhnya Allah, yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Orang golongan yang ketiga ini sulit diobati. Kenapa? Merasa dirinya sihat, merasa dirinya baik. Nah kemudian maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, ke situ. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.